Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah legal drafting. Sebelum pada pembahasannya, kita harus mengetahui apa itu legal drafting. Nah, jadi legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan beberapa contoh, seperti yang pertama yaitu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, setiap hukum membuat keputusan pengadilan yang mengikat kepada publik. Kemudian contoh yang ketiga seperti swasta membuat ketentuan atau peraturan-peraturan privat seperti kerjasama, perjanjian kontrak. Secara makna luas atau secara harfiah, bahwasanya yang namanya legal drafting itu dapat diartikan cara bebas atau penyusunan atau perancangan hukum atau peraturan termasuk undang-undang. Nah, dari aspek hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan sebagai contoh terkait yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun makna sempit, legal drafting itu diartikan sebagai undang-undang atau perundang-undangan. Jadi bukan perancangan hukum seperti perjanjian, kontrak, dan lain-lain. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dapat disimpulkan yaitu kegiatan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya yaitu legal drafting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana sih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pembentukan ini? Di Indonesia sendiri ada banyak tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan perundang-undangan seperti Sri Sumantri, kemudian ada Kansil, ada Yuliandri, ada Ahmad Hamid At-Tamimi. Nah, seperti itu. Tokoh-tokoh yang berada di Indonesia. Dalam disiplin ilmu HTN dikenal cabang pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan kombinasi antara ilmu normatif dan ilmu empiris. Nah, perundang-undangan titik 2 seperti teori perundang-undangan, 2 ilmu perundang-undangan. Nah, dalam hal tersebut kita juga harus mengetahui apa sih yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam undang-undang peraturan perundang-undangan adalah pada pasal 1 ayat 2 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, yaitu 1 peraturan tertulis, 2 peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang ketiga yaitu dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang keempat, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, setelahnya kita harus juga mengetahui apa sih pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, teori Adolf Marx tentang 2 wajah norma hukum dituliskan bahwasanya suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu
mempunyai masa berlaku yang relatif. Nah, oleh karena itu masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Sehingga pada norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus. Maka norma-norma hukum yang di bawahnya pun ikut tercabut pula. Nah, dalam hal terkait, di sini juga ada yang namanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu asas? Di sini ada yang pertama ada prinsip, ada dasar, ada pedoman, pegangan. Berarti ada 3. Nah, untuk poin yang pertama, asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Asas tujuan yang jelas, kemudian ada asas organ atau lembaga yang tepat, kemudian ada asas perlunya pengaturan, ada asas yang dapat dilaksanakan, kemudian ada asas konsensus. Kemudian juga ada asas material pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas terminologi dan sistematika yang jelas. Kemudian asas dapat dikenali. Kemudian juga asas perlukan yang sama dalam hukum. Kemudian asas kepastian hukum. Asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individual. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya ada beberapa pegangan yang dapat dikembangkan guna memenuhi asas pembentukan hal tersebut dengan benar. Yang pertama yaitu asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. Kemudian asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas hukum yang berlaku bagi undang-undang. Kemudian asas-asas pemerintah berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh para ahli. Untuk lebih singkatnya, dalam membuat kerangka peraturan perundang-undangan, di sini dijelaskan yang pertama ada judul. Yang kedua ada pembukaan, yang mana pembukaan tersebut berisi tentang menimbang landasan yuridis, sosial, filosofis, yang kemudian mengingat banyak hal yang terjadi. Kemudian dalam pembuatan kerangka tersebut juga yang ketiga ada yang namanya batang tubuh materi muatan. Dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam A. Ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ada ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Kemudian ada penutup yang selanjutnya ada penjelasan, kemudian dilampirkan jika diperlukan. Nah, di sini ada 5 perspektif kandungan norma dalam bahasa hukum perundang-undangan. Yang pertama, norma yang disusun dalam bentuk pernyataan yang bersifat faktual. Kemudian norma yang disusun di balik perumusan hukuman, norma yang dibuat dalam pasal yang bersangkutan, dan ada norma yang mengacu pada pasal lain. Nah, kemudian yang keempat ada norma yang bersifat prosedural. Yang kelima ada perluasan pengertian terhadap subjek hukum. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penyampaian ini kurang lengkap dan kurang memahami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.